Pertandingan leg kedua dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 1 akan segera dimulai. Kita tentunya akan melihat bagaimana line up dari kedua kesebelasan. Ini bagaimana line up dari Brunei Darussalam. Setidaknya ada 3 pergantian pemain dari line up yang diturunkan ketika leg pertama menghadapi Indonesia, Bung Wes. Iya, siapapun yang diganti saya pikir beda kelasnya tidak akan terlihat ya, Bung Tio. Dan di depan apakah pemain-pemain seperti Suhaimi, nanti mungkin Nazaruddin Ismail yang disimpan bisa menjadi pembeda. Saya pikir ancamannya tidak terlalu nyata. Yang saya tunggu adalah bagaimana Indonesia membangun organisasi permainan jauh lebih baik daripada pertemuan pertama. Ya, pelatih asal Spanyol Mario Rivera mengatakan memang sulit mengalahkan Indonesia, tapi saya akan berusaha maksimal mungkin untuk menyulitkan Sintayong dari Indonesia. Ya, statusnya sekedar menyulitkan ya. Dia tidak akan berani mengatakan berani untuk menang. Tapi siapa sih yang tidak ingin bermain untuk menang? Tapi bagaimana Mario Rivera kesulitan mencari pemain sepak bola dibandingkan di Indonesia, ya patut harus dipertimbangkan bagaimana kekuatan Brunei menghadapi Indonesia. Ya, tapi apapun itu kita tahu bahwa di tahun 1990 Brunei pernah mengalahkan Indonesia di Merdeka Games dengan skor 1-0, dan itu menjadi kemenangan terakhir Brunei Darussalam menghadapi Indonesia dalam pertemuan yang sudah dilakukan 12 kali. Ya. Dan Indonesia menang 8 kali, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Kita masih menunggu bagaimana line up dari Indonesia. Tadi kita sempat membahas bahwa 4-3-3. Nanti kita akan melihat Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan juga Witon Sulaiman di lini tengah. Ya. Sedangkan di depan akan ada Denny Sulistiawan, Hoki Caraka dan juga Egy Maulana Fikri. Sangat menarik, Hoki Caraka kembali dipercaya oleh Sintayong. Iya, terima kasih kepada Sintayong yang berani mempercayakan anak muda ini permainan kedua hoki di tim nasional senior. Dan kemudian apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi? Ya. Yang bagi saya Dendi dan Egy kemarin itu memang sudah dapat catatan dalam rapor yang merah di pertemuan pertama. Ya. Menang 6-0 bagi saya tidak menyenangkan melihat permainan Indonesia di laga pertama. Semua mata tertuju pada 2 sayap kita ya. Ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang akan tampil sebagai pemain diaspora yang akan tampil di malam hari ini menghadapi Brunei Darussalam. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Sintayong bisa memenangkan pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Ini sangat ditunggu ya, Bung Wes. Bagaimana itu artinya keindahannya ya, Bung ya? Kita akan menuju ke Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Wesley Hutagalung. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Selamat datang di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam guna menyaksikan leg kedua antara Indonesia melawan Brunei pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno, pemain maksudnya ada 3 perubahan di sini, yaitu Fahrudin, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di leg pertama 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di tendangan langsung tadi. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Rivera maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi lebih rapi, dan di tengah tanpa Marcelino, karena ketergantungan terhadap Marcelino semakin terasa, Bung Hadi. Nah, ini peran bagi Ricky Kambuaya untuk menjadi otak permainan. Sedangkan bagi Brunei, ya saya pikir mereka akan mencoba memberikan perlawanan, tidak kebobolan lebih banyak daripada leg pertama. Pemain yang menempati posisi dan juga Dendi. Serangan balik coba dilakukan para pemain Brunei. Sudah keluar lapangan pertandingan. Di sini bukan hanya mengejar kemenangan, tapi bagaimana Indonesia bermain. Karena bagaimanapun melawan tim-tim di round kedua seperti Filipina, Vietnam dan Irak itu membutuhkan effort tim yang lebih keras lagi, Bung Wesley. Betul. Dan mungkin saya yakin formasi 3 seperti yang Anda katakan di belakang akan dipakai. Egy Maulana Fikri, shooting Egy, kita dapat Hoki Caraka, diblok dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Zulkifli, membatalkan gol Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru yang kedua. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik tadi. Ya, ini yang kita tunggu dari Egy sebenarnya, Bung Hadi. Rido, umpat langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Pinarian, gol! Egy Maulana
Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di menit ke-41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy, timing dan posisi dia dalam membaca permainan. Karena pengalaman dia bermain di Eropa, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia membaca permainan. Timingnya sangat baik. Begitu ada serangan balik dan bola-bola jauh, dia bisa membaca arah datangnya bola. Sebuah gol yang sangat manis tadi dilepaskan oleh Egy Maulana Fikri. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Ya, bola pantul dia sangat bisa membaca arah bola pantul tadi. Dari 20 caps penampilannya Bung Wesley termasuk pertandingan ini. Umpan ke belakang, back pass saja kepada penjaga gawang Hernando. Kita lihat tadi Rizky Ridho. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri. Sepanjang karirnya bersama tim nasional Indonesia, sejak gol pertamanya melawan Islandia di Stadion Gelora Bung Karno saat peresmian setelah Gelora Bung Karno direnovasi. Ya. Dan yang kita tunggu adalah kemauan Egy untuk menjadi starter lagi dengan penampilannya harus benar-benar berjuang ekstra keras. Sandi, Ini dia. Gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan, Bung Hadi. Proses yang sangat indah. Iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang seperti sekelas Ricky maupun Rama Irianto sebagai jantung permainan kita. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manis dari Rahmat Irianto kepada Sandy Walsh. Namun belum ada tayangan ulang. Kita hanya mengira-ngira saja tadi apa yang telah dilakukan para pemain Indonesia, yang pasti Indonesia telah unggul. Ya, kita akan lihat bagaimana namanya Ricky Kambuaya yang memberikan umpan yang sangat manis, sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandy Walsh dan cutback kepada Hoki Caraka membuat gol pertamanya buat tim nasional Indonesia di laga keduanya buat tim nasional Indonesia. Sebuah pengalaman tentu sangat-sangat menarik buat Hoki Caraka. Kembali serangan dari Hoki Caraka di kanan, langsung umpan ke kotak penalti. Sendirian, gol! Tuhan, tidak gol. Sebuah serangan yang cantik. Lagi-lagi Bung Adi, lagi-lagi sayap kita memberikan tekanan yang luar biasa bagi pertahanan Brunei. Kiri maupun kanan sangat hidup. Kita lihat bagaimana tadi Witan Sulaiman melepaskan tembakan langsung ke arah gawang dari Brunei Darussalam, tapi bola terlalu melenceng jauh dari gawang yang dikawal oleh Hami Nyaring sehingga tidak mengubah skor. Masih tetap 1-0 buat keunggulan sementara pasukan merah putih atau pasukan Garuda Indonesia. Witan dan Egy menurut saya harus memperlihatkan penampilan yang luar biasa di pertandingan kali ini, karena saya tidak akan berharap ada tekanan yang luar biasa dari Brunei, Bung Hadi. Secara komposisi permainan pun tidak terlihat serangan yang bisa membahayakan pertahanan kita. Serangan balik lagi hampir saja direbut oleh Egy Maulana Fikri. Kembali ada Egy lagi di tengah sembilan dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macan, manis dan cantik, benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi seperti bawang yang kita iris-iris ini. Sangat tajam, Bung Sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama, dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi penyelesaian dari babak pertama tadi terlalu lama kita menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari dua penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Umpan yang sangat-sangat konsentrasi yang sangat kuat kita lihat dan lakukan sudah masuk pemirsa. Membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32 pertandingan termasuk pertandingan ini untuk tim nasional Indonesia, Bung Wesley. Eksekusi yang sangat dingin menurut saya. Ini pembunuh ini, Bung Hadi. Dari cara dia mengambil, keberanian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat ke kiri atau ke kanan.
Gol keempat Indonesia atau gol ke-9 Witan Sulaiman buat tim nasional Indonesia dari 32 pertandingan termasuk pertandingan ini membuat Indonesia unggul sementara ini 4-0. Sudah bisa dipastikan sudah seluruh kaki Indonesia untuk melaju ke putaran kedua untuk menghadapi Irak, Filipina dan juga Vietnam, Bung Wesley. Butuh keajaiban yang luar biasa ya untuk Brunei bisa membalikan situasi dari ketinggalan 10 ya Bung Hadi. Dari 2 leg ini 06 dan sekarang 04, dan saya pikir 04-nya akan terus bertambah Bung Hadi. Dengan agregat 10 gol tentu saja mustahil buat Brunei Darussalam. Ya semoga catatan kita yang belum kebobolan dari 5 pertemuan melawan Brunei terjaga. Saat ini kita sudah unggul secara gol 25 dibanding 0 dari Brunei dalam 5 pertemuan terakhir sejak kita kalah 0-1 dari Pesta Sukan Merdeka di Malaysia tahun 1990. Sen Patinama umpan langsung di kotak penalti, gagal tadi. Hendra Azan kembali dicuri para pemain Indonesia. Ricky Kambuaya sangat cepat, Ricky langsung ke kanan, tempat kita lihat Sandi Walsh. Umpan tadi melayang di atas rumput tapi gagal disambut oleh para pemain Indonesia karena telat tadi Hoki Caraka untuk bisa menyambar umpan yang sangat cantik dari Sandi Walsh tadi, Bung Umpan Wesley. meluncur dengan deras, timingnya kita memang belum pas ya Bung Hadi. Sebenarnya kalau waktu timingnya pas kita menyambut, itu gol akan sangat indah, sangat cantik untuk kita nikmati. Ya, tentu saja kemungkinan gol bisa bertambah dari Indonesia. Jika tidak, inilah skor yang pernah dihasilkan Indonesia atas Brunei saat pertama kali bertemu di SEA Games 77 Malaysia. Saat itu Indonesia menang 4-0 atas Brunei Darussalam. Ketika itu SEA Games digelar di bulan November, Bung Hadi. Umpan robot tadi maksudnya kepada Witan Sulaiman, tapi dekat dengan penjaga gawang Hami Nyaring. Sayup-sayup terdengar suara penonton Indonesia nih Bung Hadi. Ya, memang Kebiasaan kita mendengar laga di Indonesia seperti inilah ya. Tandang rasa kandang ya. Hakimi Yazid mudah saja dicuri para pemain Indonesia. Kembali serangan dilakukan para pemain Indonesia. Fahrudin pada Sandi Walsh, pendek saja kepada Egy, gagal memberikan umpan kepada Rahmat Irianto, dipotong tadi. Herman ke dalam Indonesia. Menghadapi garis pertahanan Brunei makin maju makin naik ketika mereka sudah ketinggalan 0-4. Mereka berani keluar 4 pemain menekan ketika pemain Indonesia, pemain belakang Indonesia mulai menguasai bola. Ada 4 sampai pemain Brunei menekan kita. Saya rasa itulah salah satu untuk bisa memutus serangan Indonesia ya, karena kalau jika Indonesia dibiarkan nanti semakin sulit buat Brunei. Sen Patinama juga. Sen Patinama langsung save. Umpan pendek tadi maksudnya kepada Dendi, tapi umpannya salah tadi. Ada Hendra Azan, bukan sebuah pelanggaran. Oh, coba melakukan tekanan balik yang sangat cepat. Ada Hakimi Yazid berhadapan dengan Fahrudin. Hakimi Yazid hampir saja dilewati dari Fahrudin, tapi mudah saja. Terburu-buru menurut saya. Dia lepaskan bola. Ada 3 pemain Brunei, 4 pemain belakang Indonesia. Fahrudin kapten ke-11 asal klub Madura United. Persija Jakarta Rizky Ridho. Sen Patinama, umpan panjang ke arah kanan tempati oleh Egy Maulana Fikri. Kuasai bola Egy ke tengah langsung arah kepada shooting langsung dan gol! Rizky Ridho 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga, menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho, si pencetak gol di leg pertama, dan kini mencetak gol juga leg kedua. Selesai tambahan waktu ini, menunggu wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania untuk meniup peluit panjang. Dan benar saja wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Yordania telah meniup peluit panjang tanda berakhir dengan babak pertama dengan keunggulan sementara Indonesia 2-0 atas Brunei. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio
Namun tentunya setelah commercial break, ini adalah round pertama, leg kedua. Di leg pertama sudah kita ketahui Indonesia unggul 6-0, dan di leg kedua ini di babak pertama kita unggul 3-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung pada Egy Maulana Fikri, kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia Ketika lini tengah kita tidak dapat mengontrol bola dan Brunei melakukan bola-bola panjang yang membahayakan. Lemparan ke dalam Haziq Kasful dari Brunei, coba diburu tadi oleh Rahmat Irianto, pressure yang sangat ketat dari Sadir Ramdhani menyulitkan Hakimi untuk menguasai bola dengan sempurna. Lemparan ke dalam Brunei dari Salam Kasful, umpan daripada Hakimi pada Kasful lagi, berhadapan dengan Rahmat, masih Kasful, kehilangan bola tadi Kasful tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Brunei Darussalam. Ya, sebuah sebuah pojok yang menurut saya semakin membahayakan kalau kita terus-menerus membiarkan pertahanan kita terbuka seperti ini. Meskipun hanya ada 2 pemain lawan, tapi dengan 2 juga palang pintu kita, harusnya kita bisa menang 2. Saat ini sisi kanan pertahanan kita mendapat incaran dari Brunei. Hairil Sahmi mendekati penjaga gawang Ernan. Meskipun hanya ada 2 pemain lawan, tapi dengan 2 juga palang pintu kita, harusnya kita bisa menang 2. Saat ini sisi kanan pertahanan kita mendapat incaran dari Brunei. Hairil Sahmi mendekati penjaga gawang Hernando. Ada 5 pemain Brunei di kotak penalti, lakukan sudah berbahaya, ditinju saja, hampir saja peluang didapat oleh Brunei. Dapat lagi Hakimi, langsung di kotak penalti, sundul tadi, gagal. Oh, serangan balik, kita lihat jatuh di kaki Sadir, sangat cepat Sadir, berlari cepat Ricky Kambuaya, masih Sadir, 4 lawan 4, Sadir Ramdhani, umpan pendek kepada Ricky Kambuaya, sudah berdiri bebas, Witan, Sadir Ramdhani, oh Tuhan, gagal kembali Indonesia. Peluang yang sangat-sangat terbuka, serangan balik yang sangat cepat, gagal dimanfaatkan oleh Sadir Ramdhani tadi, Bung Wesley. Sebuah serangan yang manis sekali menurut saya, mengacak-acak pertahanan dan kerjasama yang pengertian yang sangat baik. Tinggal kata-kata permisi tadi belum Anda sampaikan, Bung Hadi. Tapi yang pasti respon pertahanan dari Brunei cukup baik untuk bisa melapis pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Ya, Wesley. karena kita mencoba mendelay serangan, tidak langsung buru-buru menembakkan bola ke gawang pertahanan. Tendangan penjuru Sadir Ramdhani lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, arahkan tadi masuknya kepada Fahrudin, jatuh di kaki Ricky Kambuaya. Serangan lagi kita lihat ada Rahmat Irianto, langsung ke depan kepada Witan Sulaiman. Witan angkat langsung, Ramadan, oh Tuhan tidak. Di kiri ada Sadir Ramdhani, angkat langsung lagi, dipetik oleh Rahmi Nyaring, disundul lagi. Oh, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Rahmi Nyaring tadi, Bung Wesley. Saya berharap pemain kita tidak terlalu mengulangi serangan yang sama dari menit ke menit ya, bola-bola atas terus diarahkan ke Bukan sebuah pelanggaran, Bung Wesley, nampaknya dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Yordania, meskipun Rahmi Nyaring benturan masih mengerang kesakitan, membutuhkan perawatan. Sekilas rumputnya rumput gajah mini, Bung Wesley ya. Dengan stadion sekelas Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al Bolkiah, nampaknya rumput gajah mini masih dipakai karena memang belum menjadi olahraga favorit mungkin ya di Brunei ya. Nampaknya Adi Said dan juga Fahar Razi sudah dipersiapkan. Adi Said adalah pemain yang sangat senior, sangat berpengalaman, Bung Wesley. Pernah membobol gawang Indonesia, tapi U19 ya waktu itu kita berhadapan dengan Brunei. Brunei menurunkan banyak pemain senior, kita menurunkan pemain U19 dan Adi Said salah satu pencetak gol. Fahar Razi masuk menggantikan Nur Asaf Fahmi, sedangkan Adi Said menggantikan, oh nampaknya Fahar Razi menggantikan Substitution for Brunei Darussalam, jersey Rasmi, sedang number Adi Said. 15, Muhammad Nur Ashraf Fahmi, Rashimi, replaced by ya, jersey gantikan number Ashraf 4, Fahmi. Awangku Fakarazi. Nomor 7 tadi Rashimi tadi keluar. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Rahmi Nyaring masih tergeletak. Next substitution for Brunei Darussalam, jersey number 7, Muhammad Alino Rashimi, replaced by jersey number 10,
Skor Adi 5-0 Said. kemenangan Indonesia pernah terjadi di tahun 2012 di pertandingan persahabatan. Jika skor ini tetap bertahan 5-0, tentu ini adalah kemenangan 5-0 kedua Indonesia setelah di tahun 2012. Saat itu di pertandingan persahabatan Indonesia menggulung Brunei dengan skor yang cukup telak yaitu 5-0. Tampaknya Hamin Nyaring masih membutuhkan perawatan lebih intens dari tim medis karena nampaknya mendapatkan benturan yang cukup keras dengan Ramadan Sananta, pencetak 2 gol Indonesia Semoga kita melihat di leg pertama. tayangan ulangnya Bung Adi seperti apa proses benturan dan cederanya kiper Brunei ini, apakah benar-benar bisa melanjutkan pertandingan atau Nyaring harus meninggalkan lapangan permainan karena cukup intens ini, cukup serius sepertinya kondisi yang dihadapi oleh kiper Brunei Haimi Abdullah Nyaring. Hamin Nyaring, penjaga gawang berusia 25 tahun, tempat kelahiran Bangar, dengan berpostur 173 cm. Sebelum sebagai kiper kurang ideal Bung Wesley, tapi di level ASEAN cukuplah dengan 173 cm. Bergabung dengan klub DPMM FC di divisi atau kasta pertama Liga Brunei. Brunei Super League diikuti oleh 16 tim, sementara kita Liga 1 18 tim. Sepertinya Nampaknya harus diganti nampaknya Hamin Nyaring karena mendapatkan benturan yang cukup keras nampaknya. For Kita Brunei masih Darussalam, menunggu jersey number siapakah yang akan 1, menggantikan Muhammad Haimi Nyaring, replaced Nyaring. by jersey ini publik number Indonesia menunggu 18, RCTI yang memproduksi Muhammad tayangan ini Bung Adi, untuk Isra menunggu mana replay, mana tayangan ulang sehingga kita tahu benar-benar terjadi pelanggaran seperti apa. Nampaknya Hamin Nyaring memang benar-benar tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Apakah diganti oleh Asmin JBD? Isra Asmin yang masuk, penjaga gawang berusia 25 tahun dan juga berasal dari klub MS ABDB di Liga Brunei. Asnawi kini masih Asnawi memasuk bola ke kotak penalti. Luar biasa di kotak penalti, dibuang saja tadi. Kita lihat oleh Hairil Sahmi, lempar ke dalam Indonesia akan dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Penetrasi Sadil, kembali kepada Sadil. Ricky umpan ke tengah masuknya, tapi kita lihat Adi Said memblok bola tadi, lempar ke dalam Indonesia. Dengan masuknya Asnawi, Bung Adi, perbedaan gaya menyisir pertahanan dibandingkan Sadil itu terlihat sekali. Rizky Ridho cepat ke tengah, ada Hoki Caraka, sudah kepada Witan, dipotong saja oleh head hoki, langsung ke kiri. Said Patinama gagal kita lihat untuk melewati nomor punggung 4 yaitu Faharazi maksudnya, dan kita lihat Arhan Pratama dan juga Arhan Fikri sudah dipersiapkan untuk masuk Bung Wesley. Betul, ini tadi saya bicarakan dengan Bung Tio, kita menunggu Arhan Fikri, salah satu pilar di tim U23, diberikan kesempatan seperti halnya Hoki Caraka, diberikan kesempatan oleh Fatih Sintayong bermain untuk tim nasional senior. Position for Arhan Pratama Indonesia, masuk menggantikan Sen jersey Patinama dan number Arhan 15, Fikri masuk Ricky menggantikan Kambuaya, Ricky replaced by jersey Kambuaya. number 7, Arkan Fikri. Arhan Fikri sudah masuk. Adi Said kontrol dengan dada sangat baik pada Faharazi. Replaced by jersey number 12, Pratama Nomor punggung Arhan 7 Arhan Ali. Fikri menggantikan Ricky Kambuaya. Umpan cepat tadi langsung masuknya. Dicuri oleh Sadil Ramdhani pada Hoki Caraka, langsung ke kanan ada Asnawi, masih Asnawi coba masuk kotak penalti, angkat langsung arahkan kepada Ramadan Sananta, tapi tidak ada satu pemain Indonesia tadi, dibuang saja oleh para pemain Brunei, langsung arahkan kepada Adi Said, berdua dengan Fahrudin, jatuh di kaki Rahmat Irianto, ke kanan tempati oleh Arhan Pratama, kembali kepada Rahmat Irianto lagi, langsung ke depan arahkan kepada Witan, ada Rahmat Irianto lagi,
pelanggaran justru dibiarkan saja oleh wasit tadi dari Jordania. Tekanan balik coba dilakukan para pemain Brunei Darussalam, mudah saja dikatakan oleh Rizky Ridho. Kini tekanan balik coba dilakukan para pemain Indonesia, jatuh di kaki Asnawi, masih Asnawi berlari cepat. Kita lihat pergerakan tanpa bola dari Sadi Ramdhani, masih Sadi, angkat Sadi, gagal Ramadan Sananta untuk menanduk bola ke gawang yang sudah kosong tadi. Peluang dan serangan yang sangat-sangat cantik tadi, Bung Wesley. Ya, perombakan gaya bermain dilakukan oleh Sintayong. Terlihat Bung Hadi bagaimana Sadil tadi kalau seandainya di sisi kanan ya ada Asnawi, kemudian di kiri ada Pratama, semakin dekat mereka berani membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan di mulut gawang kita. Lompatan yang sudah diperhitungkan sebenarnya oleh Ramadan Sananta, tapi nampaknya masih kurang tepat menerima umpan dari Sadi Ramdhani. Umpan atau crossing yang sangat-sangat cantik tadi. Witan Sulaiman, Arhan ke belakang pada Hernando Ari. Shooting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga, menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho, si pencetak gol number 5, di leg Rizky pertama, dan Ridho kini mencetak gol Ramadhani. juga leg kedua menghadapi Brunei Darussalam. Rizky Ridho dengan 25 capsnya dan 3 gol. 2 gol ke gawang Brunei di 2 leg ini, membuat ini Indonesia unggul 5-0 atas Brunei Darussalam. Ya, kita punya pemain seperti Rizky Ridho masih 20-an, satu Sananta 20. Oh, kembali serangan, kita lihat Witan Sulaiman, shooting Witan. Oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Witan sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal tadi. Oh, serangan balik dengan Hakimi Yasin. Hakimi di kotak penalti, dicocor saja oleh kapten kesebelasan Farudin. Berbenturan kita Asnawi dan juga Hakimi Yasin tadi. Akan lebih berbahaya kalau bola diberikan ke sisi kiri pertahanan kita, karena ada di sebelah kanan pemain Brunei menunggu bola. Tapi ini sebuah ancaman, peringatan bagi pertahanan kita. 2 bek kita akan mendapat serangan yang berbahaya ketika lini tengah kita tidak dapat mengontrol bola dan Brunei akan bola-bola panjang yang membahayakan. Lempar ke dalam Haziq Kasful dari Brunei. Coba diburu tadi oleh Rahmat Irianto. Pressure yang sangat ketat dari Sadi Ramdhani menyulitkan Hakimi untuk menguasai bola dengan sempurna. Lempar ke dalam Brunei Darussalam Kasful. Umpan daripada Hakim. Semakin seru dan saya menunggu gol ke-6. Oh, umpan cepat. Terlepas kita lihat. Dan gol! Ramadan Sananta. 6-0. Sebuah apakah offside? Iya, saya pikir Gol 6-0. Gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan 3-3-nya dibobol ke gawang Brunei, Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang, Bung Wesley. Betul. Dicok saja kita iya, lihat, Bung Wesley. gol menarik. Sangat Meskipun kita mudah. ragu-ragu ini kok tidak ada perayaan, tidak selebrasi, Bung Adi. 6-0 Indonesia unggul. Dan inilah yang diperlihatkan oleh Sananta sebagai striker Indonesia bersama Dimas Derajat, ada By jersey number 18, Ramadan Hoki ya, Sananta. dan kemudian kita masih menunggu kepercayaan yang diberikan juga kepada Dendi Sulistiawan. Dan jika skor 6-0 ini bertahan, tentu ini adalah gol, maksudnya kemenangan 6-0 ketiga setelah di SEA Games 89 Kuala Lumpur, dan juga kemenangan 6-0 di leg pertama pra Piala Dunia 2026. Dan tentu saja jika ini terjadi adalah gol kemenangan di pertandingan ini, berarti 6-0 ketiga jika skor ini tetap bertahan.
semoga nggak bertahan, mau ditambah. Saya Ya, pikir jika nambah 7-0 tentu akan menyamai 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua antara And Indonesia melawan Brunei dengan skor 6-0. benturan ya. Yang sangat keras, duel antara Arhan dan juga Hakimi Yazid. Dan dua pemain sudah mampu bangkit kembali, yaitu Arhan Pratama dan juga Hakimi Yazid.